Ada apa denganku? Tubuhku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa membuka mataku, tapi aku bisa mendengar suara. Apa yang dia lakukan? Bahkan dewa pun punya saat-saat bahagia. Apakah dia secara khusus membuatkan tempat tidur untukku? Tubuhku terasa aneh, tapi sangat nyaman. Darah dewa terasa sangat aneh dan sebenarnya dingin. Dia benar-benar menelanjangi pakaianku. Bahkan Gu Tian belum pernah melihat tubuhku. Ini keterlaluan. Suatu hari aku, yang mulia ini, benar-benar akan mencuci pakaian wanita. Inilah kehidupan seorang Fena. Tapi bisakah dia merasakannya? Bajingan. Jangan sentuh tubuhku. Siapa sebenarnya dirimu? Mengapa kau begitu baik padaku? Apa yang akan kulakukan sekarang? Ramuan roh batu roh. Apakah ada? Aku bukan sekadar manusia biasa. Keluarlah. Aku tidak pernah menyangka alam fana ini akan memiliki binatang raksasa seperti itu. Tapak mengenai pisau milikku. Sudah lama tidak melihat darah. Biarkan aku meminjam tulang dan darahmu sebentar. The film was translated and narrated by M Media. Dengan tulang agung ini, dia bisa mengalami transformasi total. Kamu mungkin merasa sedikit aneh. Bertahanlah sedikit lebih lama. Sisanya tergantung pada keberuntunganmu. Kamu akhirnya bangun. Siapa-siapa sebenarnya dirimu? Mengapa kau begitu baik padaku? Mengapa? Mengapa kau tidak bisa memberitahuku identitas aslimu? Yang mulia ini mengatakan waktunya belum tepat. Aku masih belum bisa memberitahumu mengenai mengapa aku begitu baik padamu. Itu karena kita berdua dalam kehidupan satu sama lain. Orang yang sangat penting. Orang-orang yang sangat penting. Jenderal, jangan khawatirkan aku. Baiklah, kalau begitu itu yang pertama. Tunggu yang mulia ini. Tentu saja kamu kembali dengan selamat. Berkat yang mulia ini. Gu Tian. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu dia? Hanya saja sosok mereka sedikit mirip itu saja. Yang satu di surga, yang lain di bumi. Sayang sekali aku sudah bersuami. Takdir mempermainkan orang. Daging ini sungguh lezat. Daging apa ini? Binatang naga.
Binatang naga. Apakah benar-benar ada naga di dunia ini? Mungkin hanya ada satu ini. Dan kamu memakannya. Kalau begitu kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Di balik topeng sedingin itu. Orang macam apa kau sebenarnya? Kamu nakal lagi kan? Aku sudah menemukan jalan keluar dari alam rahasia. Habiskan sup ini. Dan kemudian kita akan berangkat. Waktu berlalu begitu cepat. Aku bahkan tidak ingin meninggalkan tempat ini. Aku ingin tahu bagaimana ibu dan Xiao Yu sekarang. Sudahlah. Aku tetap harus kembali. Baiklah. Mengenakan sirah sisik naga ini, kamu benar-benar terlihat seperti dewi perang wanita. Aku tidak lagi menjadi dewi perang. Di lingkungan ini, aku justru tidak merasa sedikit pun takut. Dulu aku selalu melindungi orang lain. Sekarang, akhirnya ada seseorang yang bisa melindungiku. Apakah kau ingin istirahat sebentar? Apakah kamu mempertanyakan yang mulia ini? Kamar Aoyang Kiao. Apa yang kau lakukan di kamarku? Segera kembali ke kamarmu di sayap timur. Pergi cari beberapa ramuan pembersih meridian dan pengaktif kolateral. Layani yang mulia ini dalam mandi. Apa katamu? Kau ingin aku melayanimu? Dan kau menyebut dirimu yang mulia ini? Apakah ada masalah? Mandi. Melayani di ranjang. Bukankah itu yang seharusnya seorang istri lakukan? Kau ingin aku seorang dewi perang wanita untuk menantu laki-laki yang tidak berguna melakukan hal-hal ini. Kau berharap. Selain itu, aku akan mengingatkanmu sekali lagi. Ketika Yang Mulia menganugerahkan pernikahan ini, aku sudah memberitahumu. Aku tidak akan berbagi kamar denganmu. Terlebih lagi, aku curiga. Kau adalah agen rahasia yang dikirim oleh Yang Mulia. Wanita sepertimu tidak layak untuk kultivasi ganda dengan Yang Mulia ini. Keluar. Dan tutup pintunya. Bagaimana aku bisa keluar? Itu jelas kamarku. Jarang sekali dia hari ini menunjukkan semangat jantan. Jadi aku tidak akan menekannya. Aku akan pergi berdesakan dengan Xiao Yu. Energi spiritual di alam fana lemah. Berkultivasi seperti ini terlalu lambat. Istriku itu. Kekuatan roh primordialnya murni. Lezat dan nikmat. Penjara. Prefek dalih. Qianmo, terbukti pejabat ini telah mengklarifikasi. Kau dituduh secara salah. Kau sekarang dibebaskan dan dilepaskan. Apel. Apakah kau menerima uang yang ayahku berikan padamu? Pejabat ini adil dan tidak korup. Apakah aku seseorang yang serakah akan keuntungan kecil? Aoyang Yu. Tunggu saja. Menantu, sudah kubilang, benar-benar tidak ada ramuan obat di rumah. Bahkan jika ada, itu akan untuk nyonya dan kedua nona muda. Hanya orang tak berguna. Akan sia-sia menggunakannya padamu. Kakak ipar, lihat. Bisakah jenis ramuan obat ini digunakan? Kalau begitu aku akan membawa kakak ipar ke apotik untuk membeli beberapa lagi. Ayo pergi. Kau tidak diizinkan pergi. Ini adalah ramuan obat yang dianugerahkan oleh Yang Mulia. Bagaimana bisa digunakan pada si tidak berguna ini?
Ibu, bisakah ibu tidak berbicara tentang kakak ipar seperti itu? Mengapa aku tidak bisa mengatakan itu? Dia juga tahu bahwa dirinya sendiri adalah orang yang tidak berguna. Bukan begitu, Gutian? Beraninya kau memanggil yang mulia ini orang tak berguna. Hanya beberapa dari kalian. Bahkan tidak cukup bagi yang mulia ini untuk makan kenyang. Lebih baik tidak berurusan dengan semut ini. Atau merendahkan diri ke level mereka. Meskipun kecuali Liao Yang Yu, The film was mereka semua pantas mati. translated and Bagaimanapun aku harus narrated tetap by di sini M-Media. untuk menjalani cobaan cintaku. Jika aku membunuh mereka semua, orang tua Dao Surgawi itu akan menyerangku dengan petir surgawi lagi. Tunggu, petir surgawi. Yang mulia ini adalah yang terpilih dan bisa meramal. Hanya karena kata-kata yang baru saja kau ucapkan untuk menghinaku. Kau akan segera menderita pembalasan ilahi. Apa yang kau katakan? Aku awalnya berpikir, kau hanyalah seorang lumpuh. Aku tidak menyangka, kau juga seorang idiot. Retribusi ilahi. Ini, jadi kenapa jika aku menghinamu? Di mana retribusi ilahi itu? Ini, mana pembalasan ilahi? Pembalasan ilahi. Pembalasan ilahi. Ibu, bangun. Ibu, Jangan khawatir. Dia tidak akan mati. Mari kita pergi ke apotek. kakak ipar. Kau tidak tahu cara merebus obat. Biar aku yang merebusnya untukmu. Ini bukan untuk merebus obat. Ini untuk memurnikan pil. Kakak ipar, kau bahkan bisa memurnikan pil. Aku bisa. Ini bukan hanya pemurnian pil. Benar. Kakak ipar juga bisa meramal. Ayo pergi. Baiklah. Iya, biar aku bertanya satu pertanyaan. Apa? Kenapa kamu begitu baik padaku? Tapi kakakmu sedingin gunung es padaku. Dan sangat menolak. Karena kakak ipar juga, bagian dari keluarga Ouyang. Datang ke kediaman Ouyang sendirian. Dan tidak disambut oleh siapapun. Benar-benar terlalu menyedihkan. Itulah mengapa aku ingin sedikit lebih baik kepada kakak ipar. Adapun kakak perempuan, dia sudah dingin di luar tapi hangat di dalam sejak kecil. Kakak ipar sebaiknya lebih dekat dengan kakak perempuan. Hanya dengan begitu kau bisa menumbuhkan kasih sayang suami istri. Berhenti. Mari kita lihat kemana kau akan lari kali ini. Kau adalah ikan yang lolos dari jaring. Kau masih berani mencari mati. Tepat sekali. Kau cacat. Mau jadi pahlawan wanita cantik lagi. Aku belum bisa menggunakan sihir atau mengungkap identitasku. Aku juga tidak bisa membiarkan Aoyang Yu terluka. Apa yang kau lakukan? Biarkan dia pergi. Lepaskan aku bajingan. Kau bajingan tak tahu berterima kasih. Bawa dia pergi. Dasar mesum. Jangan sentuh dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kakakku tidak akan membiarkanmu lolos. Lepaskan aku. Kakak ipar. Kakak ipar. Tolong aku. Kalian. Waktumu telah tiba. Bahkan Raja Langit datang kali ini. Dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Kau si cacat. Kau benar-benar tidak takut mati. Ayo. Biarkan suamimu menghargai dan mencintaimu dengan benar. The film was translated and narrated by M-Media. Kakak ipar. Aku diganggu. Jangan menangis. Kamu aman sekarang. Pria bertopeng berjubah hitam menyelamatkan kami. Pria bertopeng berjubah hitam. Yang mulia sudah keterlaluan. Chien Kun itu sangat keji. Namun dia bahkan tidak menghukumnya.
Yang Mulia justru menggunakan keluarga Qian untuk menyeimbangkan kita. Tapi ini terlalu berat sebelah. Menurutku, ini adalah kecemburuan yang terang-terangan. Dia sudah cemburu padamu sejak kecil. Baiklah ibu, mari kita tidak membicarakan masalah ini untuk saat ini. Ada sesuatu yang lebih penting. Para pembunuh Belantara Utara semuanya terbunuh, dan kematian mereka tidak biasa. Keluarga Ouyang kita, apakah mungkin ada yang tersembunyi? Leluhur tua yang sangat terampil. Tidak ada leluhur seperti itu, hanya para tetua di keluarga itu. Mereka akan jatuh hanya dengan hembusan angin. Mereka bahkan tidak sebaik aku. Kalau begitu itu aneh. Nyonya, Nona Muda Sulung. Ini gawat. Nona Muda kedua membawa menantu untuk membeli obat dan ditangkap oleh Qian Mo di jalan. Apa? Bajingan sialan. Segera beritahu semua orang di Manor, dan ikut aku untuk menemukan mereka. Ya, Xiaoyu. Ibu? Xiaoyu. Gutian, kau katakan padaku, bukankah kau tidak berguna, kan? Jika kau tidak bisa melindungi keluargamu, maka jangan keluar. Kau sebaiknya mati di luar saja. Jangan melibatkan keluarga Ouyang kita. Siapa yang menyuruhmu pergi? Ibu? Jangan salahkan kakak ipar. Ketika Qian Mo hendak menggangguku, kakak iparlah yang maju untuk menghentikan mereka. Dia bahkan dipukuli oleh mereka. Dia maju untuk membantumu. Tidak mungkin. Percaya atau tidak? Xiaoyu. Jangan takut. Kakak berjanji padamu. Aku pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Ya. Terima kasih, Gutian. Ibu, tolong ambilkan ramuan yang dianugerahkan Yang Mulia kepadaku. Bawa kemari untuk luka Gutian. Bukankah dia sendiri pergi keluar untuk membeli bahan obat? Itu adalah anugerah dari Yang Mulia kepadamu. Eliksir berharga. Itu untuk penyembuhanmu sendiri. Lukamu bahkan belum sembuh. Memberikannya kepada si tidak berguna ini akan sia-sia. Aku tidak setuju. Ibu, tidak peduli seberapa tidak berguna Gutian, dia tetaplah suami dari aku, Dewi Perang Wanita Ouyang Qiong. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan menghinanya. Semua orang di keluarga Ouyang, tanpa terkecuali. Orang-orang Belantara Utara ini terlalu jahat. Mata panahnya ternyata beracun. The film was translated Apa yang kau lakukan and di sini? narrated by M Media. Untuk mengganti perbanmu. Tidak perlu. Cepat keluar. Antara kau dan aku sebagai suami istri. Apakah kita masih perlu bersikap sungkan begitu? Apa yang kukatakan siang hari? Kuharap kau tidak salah paham. Aku hanya membalas budi. Tapi, aku tidak pernah menganggapmu sebagai suamiku. Apa kau mengerti? Pernikahanmu denganku adalah karena Yang Mulia cemburu pada pencapaianku yang menaungi miliknya. Itulah mengapa dia menganugerahiku, seorang yang tidak berguna dan cacat, untuk menghinaku. Ini adalah dekret kekaisaran. Aku tidak berdaya untuk menolak. Tapi orang yang kuhormati di hatiku adalah pahlawan besar seperti pria bertopeng berjubah hitam yang bersembunyi di balik bayangan, menyingkirkan para penjahat. Hanya hal sepele. Namun dia menjadi pahlawan besar. Berbicara pada tembok. Orang sepertimu tidak akan mengerti. Wanita ini tidak hanya memiliki roh primordial yang murni, tetapi kulit dan dagingnya yang lembut juga terlihat cukup lezat. Mungkin aku tak layak menderita seperti ini. Biarkan aku mencicipinya dulu. Bagaimanapun juga kamu adalah istri yang mulia ini. Tidak mati di medan perang yang berlumuran darah. Tapi mati di sini. Karena luka panah yang sepele. Yang mulia ini tidak bisa kehilangan muka seperti itu. Mengapa kau selalu berkata, Yang Mulia ini, milik Yang Mulia ini? Sejak insiden pembunuhan di istana. Cara bicaramu
menjadi aneh. Aku juga merasa bahwa kakak ipar terlihat seperti orang yang berbeda. Racun anehmu ini tidak bisa disembuhkan dengan obat biasa. Namun yang mulia ini kebetulan memiliki obat rahasia yang unik yang bisa menyembuhkannya. Kau juga tahu obat-obatan. Apa yang mulia ini tahu jauh lebih banyak daripada sekadar obat. Baiklah, kalau begitu, aku setuju membiarkanmu mengganti perbanku. Tapi, kau harus menutup matamu. Baiklah. Racunmu ini sudah meresap ke dalam tulangmu. Jika kau berani melihat-lihat lagi, aku akan mencungkil matamu. Di mana obat rahasia yang kau sebutkan? Cepat keluarkan. Tidak perlu mengeluarkannya. Itu ada di mulutku. Apa? Lepaskan aku. Tahanlah. Mungkin akan sedikit sakit. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Aku tidak bisa bangun sama sekali. Aku memperingatkanmu. Jika kau berani melakukan apapun padaku, bahkan jika aku menentang dekret kekaisaran, aku akan tetap. Biarkan kakak ipar menumbuhkan lebih banyak keintiman. Mengapa dia begitu kasar? Dia sebenarnya hanya kakakku. Jangan dipikirkan. Sangat memalukan. Wajah yang begitu cantik. Sayang sekali jika dimakan. Lagi pula memakan istri sendiri. Terlalu jahat. Kini aku punya akal sehat dan tahu tata krama. Seorang sarjana yang lembut dan halus. Kamu sekarang adalah milik yang mulia ini. Tunggu, ini tidak sakit lagi. Sialan Gu Tian. Tadi malam, dia benar-benar memperlakukan aku dengan sangat kasar. Bagaimana bisa aku tidak tahu sebelumnya bahwa dia tahu obat-obatan? Nona muda sulung, Yang Mulia telah mengirim The film pesan, was memanggilmu ke translated istana and segera. narrated Dimengerti, by M Tian Kun Media. pasti telah mengajukan keluhan kepada kaisar. Subjek Anda Yang Qiong. Menyapa Yang Mulia. Jenderal Cien. Bukankah kau ingin menghadapi Jenderal Ouyang secara langsung? Yang Mulia, putraku yang tidak berharga Qianmo. Kemarin lusa di sebuah halaman terpencil di kota. Dibunuh secara tragis. Hamba mohon Yang Mulia untuk menghukum mati keluarga Ouyang dan menegakkan keadilan bagi hamba. Jenderal Qian bukti, apa yang kau miliki untuk buktikan kaitannya dengan keluarga kau? Putraku menyukai Nona Xiaoyu. Dia bertemu dengannya di jalan dan ingin mendekatinya secara intim. Tetapi tanpa diduga, dia dan beberapa pengawalnya dibunuh oleh seorang ahli bertopan. Banyak orang menyaksikan ini. Bagaimana ini bisa palsu? Tidak masuk akal. Yang Mulia menurut adik perempuanku. Kemarin, Qian Molah yang di siang bolong. Adikku diikat dan dibawa ke halaman sunyi. Berniat untuk secara paksa menodai kesuciannya. Hal seperti itu terjadi. Yang Mulia, beberapa hari yang lalu, setelah keluarga Ouyang diserang, Ouyang Qiong menyimpan dendam terhadap keluarga Qian. Kematian putraku jelas merupakan jebakan yang direncanakan dengan cermat. Qian mau mencoba melakukan kekejian terhadap Xiaoyo. Dia berjumpa dengan pahlawan persilatan yang melihat ketidakadilan, menghunus pedangnya untuk membantu dan membunuh putramu. Putramu bertindak menyimpang dan pantas mati. Apa hubungannya itu dengan keluarga Ouyangku? Meridian putraku terputus sepenuhnya dan roh primordialnya diekstraksi. Ini persis seperti kematian tentara Belantara Utara terakhir kali. Masih bilang itu bukan urusanmu. Yang Mulia, putraku meninggal secara tragis. Seluruh meridian tubuhnya terputus. Roh primordialnya diekstraksi dan dia tidak akan pernah bisa terlahir kembali. Hamba memohon kepada Yang Mulia untuk memberikan keadilan. Jenderal Ouyang, ahli bertopeng itu. Siapa sebenarnya dia? Menjawab Yang Mulia, ahli itu. Hamba Anda masih menyelidiki.
Tapi itu sama sekali tidak terkait dengan keluarga Ouyang. Mohon Yang Mulia menyelidikinya dengan tuntas. Yang Mulia menurut penyelidikan hamba. Di halaman tempat kejadian perkara, memang ada fluktuasi energi iblis. Tetapi, mustahil kultivator dinasti kita bisa mencapainya. Dari luar wilayah, datang seorang ahli luar biasa. Seorang ahli yang tak tertandingi. Konflik antara keduanya begitu dalam, dan ada juga kecurigaan berkolusi dengan musuh. Memihak salah satu pihak tidak akan berhasil. Dua jenderal, sebagai tangan kiri dan kanan saya, masing-masing telah menderita kemalangan. Saya sangat menyesali ini. Demi kebaikan yang lebih besar, saya telah memutuskan bahwa mulai besok, kalian berdua jenderal akan bertukar komando antara utara dan selatan. Apa? Tukar komando? Kepemimpinan mungkin berubah, tetapi pasukan tetap ada. Besok kalian akan menuju ke kamp militer masing-masing dan mengambil alih wewenang militer. Sama sekali tidak, Yang Mulia. Musuh asing di utara dan selatan masih menjadi ancaman. Jika komandan ditukar saat ini, pemahaman antar komandan akan sulit dicapai, menyebabkan banyak keraguan dan mengganggu moral pasukan. Ini benar-benar larangan The film besar was dalam militer. translated Yang and Mulia mohon narrated pertimbangkan by kembali. M-Media. Pembicaraan yang mengkhawatirkan. Tindakan Yang Mulia justru menghalangi upaya beberapa individu untuk melakukan pengkhianatan. Dapat dikatakan berpandangan jauh dan visioner. Yang Mulia bijaksana. Yang Mulia, cukup. Oh Yang Qiong, apakah kamu menentang dekrit kekaisaran saya? Masalah ini sudah selesai. Sidang ditutup. Seseorang akan membayar dengan nyawanya untuk putraku. Istana dalam istana kekaisaran. Dalam hatimu, apakah kamu masih memikirkan kekasih masa kecil itu? Oh Yang Qiong, Aku masih berpikir. beraninya kamu. Hamba berpikir. Kenapa dia belum mati juga? Dia selalu membuat Yang Mulia marah. Kalau begitu menurutmu, oh Yang Qiong atau saya? Siapa yang lebih cantik? Yang Mulia, Anda adalah burung phoenix dari surga, sementara semua wanita lain di dunia ini hanyalah ayam biasa di tanah. Mereka tak layak dibandingkan dengan Yang Mulia. Lalu mengapa? Dia dirumorkan di kalangan rakyat sebagai wanita tercantik. Dan bukan saya. Yang Mulia mohon jangan marah. Rakyat mana berani mencemarkan nama Anda? Oh Yang Qiong, kamu benar-benar duri dalam dagingku. Yang Mulia, hamba baru-baru ini mempelajari trik baru dari lukisan erotis. Hamba bisa membantu Yang Mulia menenangkan diri sekarang. Hei, apa yang Yang Mulia inginkan darimu? Yang Mulia ingin aku bertukar komando dengan Qian Kun. Aku berangkat besok. Kakak, kau telah dipindahkan ke perbatasan utara. Sialan, bagaimana dia bisa memikirkan rencana sejahat itu? Ibu, pelankan suaramu. Apa? Dia telah memperlakukan kita seperti ini, dan aku bahkan tidak boleh mengeluh sedikit pun. Jika bukan karena keluarga yang kita saat itu, bagaimana dia bisa naik takhta? Cukup ibu, dinding punya telinga. Aku hanya harus mengatakan, hei, tidakkah dia tahu bahwa kamp militer perbatasan utara dari atas ke bawah, luar dalam, dipenuhi dengan kroni-kroni Qian Kun, kan dari gurun utara itu jauh lebih kuat daripada raja perbatasan selatan. Bukankah ini mengirimu langsung ke lubang api? Ini, ya, kakak, ini jelas sebuah jebakan. Aku Yang Mulia ini telah menghitung. Perjalanan ini akan ada rintangan tapi aman. Mengubah nasib buruk menjadi baik. Kau sangat pandai berhitung. Kenapa kamu tidak menghitung kapan Qian Kun ini akan mati? Hei ibu sudah memutuskan. Setelah kamu menjabat di perbatasan utara dan menstabilkan situasi, ibu akan mengirim orang ke keluarga Lin Chan untuk melamar. Lalu, kita akan menceraikan orang tak berguna ini. Singkirkan saja. Ibu, apa yang kau katakan? Ibu akan pergi mengemasi barang-barangmu. Aku Yang Mulia ini adalah penguasa iblis pemakan langit yang menguasai angin dan awan. Dasar semut fana.
Beraninya kau menceraikanku. Perbatasan utara yang berbatasan dengan negeri asing. Jenderal. Bukan hanya tidak ada yang menyambut kita di luar kota, tetapi benteng luar juga begitu sepi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Jika dia tidak bergerak di sini, dia bukan Qian Kun. Bunuh. Bentuk barisan dan bunuh musuh. Wakil Jenderal Qian Chen. Aku sudah lama mendengar bahwa Jenderal Aoyang terampil dalam tata kelola militer, dan pasukannya terlatih dengan baik. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sekarang, aku sudah menjadi komandan pasukan utara. Untuk bantu Qian Kun bunuhku. Kau langgar perintah dan pasrah nyawamu. Apakah itu sepadan? Kami di sini untuk menyergapmu. Ini tidak ada hubungannya dengan Jenderal Qian. Selama kami bisa membunuhmu pencuri negara pengkhianat ini. Itu sepadan bahkan jika banyak yang mati. Pengecut, kau ingin membunuh jenderal kami. Kau tidak pantas. Ayo turun dan kita bertarung sampai salah satu mati. Kau akan mati, namun kau masih bicara omong kosong sebanyak ini. Saudara-saudara, penggal kepalanya. Hadiah 10.000 liang. Bunuh. Bunuh. Mereka banyak, kita sedikit. Untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Dia tidak akan turun dari tembok kota. Kita harus membuat pertunjukan dulu. Prajurit, serbu keluar bersamaku. Tunggu. Panah api. Sekumpulan sampah. Pergi. Sekarang, Wakil Jenderal telah ditangkap. Letakkan senjata maka kalian takkan dibunuh. Jangan lari. Jenderal, kami berbelas kasih. Selama kalian meletakkan senjata, tidak ada dari kalian yang akan dibunuh. Tidak ada di antara kalian yang akan terbunuh. Pemberontakan dan pembunuhan raja. Menurut hukum, 9 generasi kalian akan dimusnahkan. Kalian semua adalah prajurit dinasti burung Vermilion. Jenderal mencintai pasukannya seperti keluarga. Selama kalian Kau mati bagaimanapun juga. Aku akan menahannya. Kalian semua cepat bunuh dia. Cepat. hal itu, prajurit pasukan utara dinasti burung Vermilionku. Beraninya kalian begitu lancang berkolusi dengan pasukan musuh? Han Gurun Utara. Kalian semua benar-benar berani. Misiku adalah menahanmu. Sekarang, Han Gurun Utara telah tiba. Kematianmu sudah dekat. Kau binatang pengkhianat. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Aoyang Qiam, aku akhirnya menangkapmu. Hari ini, aku akan membalaskan dendam saudaraku Cathay. The film was translated Cathay pimpin and serangan narrated untuk hancurkan by keluargaku. M-Media. Dia pantas mati. Mengingat kecantikanmu yang tiada tara. Selama kau menyerah dan ikut denganku untuk menjadi istri Han, aku bisa mengabaikan balas dendam Cathay. Aku telah mengagumimu sejak lama. Pasukan belantara utara kejam dan tidak manusiawi. Berulang kali menyerbu perbatasan kita. Merugikan dinasti burung Vermilionku. Menyebabkan tak terhitung rakyat jelata terlantar. Dosa-dosa mereka sangat besar. Kau hal itu berkolusi dengan Qian Kun. Dan memiliki lebih banyak hutang darah. Ingin aku menyerah dan mengkhianati negara.
Itu hanya angan-angan belaka. Jenderal, menyerbu keluar sekarang. Sudah pasti tidak mungkin. Kami akan melindungimu. Kau pergilah menuju tembok kota di belakangmu. Dan cari cara untuk melarikan diri. Kau ingin aku menjadi pembelot? Mereka tidak pantas. Hal itu, akulah yang ingin kau bunuh. Biarkan mereka pergi. Apa katamu biarkan mereka pergi? Kau pasti sudah tahu bahwa aku adalah jenderalmu yang menjaga utara. Qian Kun mengundangku untuk berurusan denganmu. Kau sebenarnya dengan bodohnya mengajukan syarat seperti itu kepadaku. Cukup omong kosongnya. Katakan saja kau akan membiarkan mereka pergi atau tidak. Kami bersumpah akan mengikuti jenderal sampai mati. Kami tidak akan pernah pergi. Kami bersumpah akan mengikuti jenderal sampai mati. Kami tidak akan pernah pergi. Berdiri, prajuritku prajurit Tao Yang Qiong. Hanya menumpahkan darah bukan air mata. Sungguh menyentuh. Adapun aku benci diberitahu harus bagaimana. Jika aku membunuhmu, bagaimana aku bisa mendapat keuntungan dari Qian Kun? Bagaimana kalau begini? Tao Yang Qion ada di sini. Pertahanan kota telah gagal. Tempat ini mulai sekarang milik belantara utaraku. Mengingat kecantikanmu yang luar biasa. Selama kau setuju menjadi selirku, maka kau dan prajuritmu semua akan kubebaskan. Bagaimana menurutmu? Kau suruh aku menyerah dan mengkhianati negaraku. Pertama tanyakan pada tombakku. Apakah ia setuju? Lindungi jenderal. Lin Yun. Jenderal, jangan pedulikan aku. Cepat lari. Mencoba lari. Apa kau benar-benar berpikir aku hanya membawa orang sebanyak ini? Rebut kota perbatasan, bunuh dewa perang. Mengatasi bahaya tanpa celaka, mengubah nasib buruk menjadi baik. Perjalanan ini pasti akan mengatasi bahaya tanpa celaka, mengubah nasib buruk menjadi baik. Cukup. Jenderal, jangan. The film was translated and narrated by M Media. Lin Yun. Biarkan aku pergi. Tolong biarkan aku lewat. Dewi perang hanya berdarah, tidak pernah menangis. Jenderal, hiduplah dengan baik. Aula leluhur Puryaoyan. Leluhur, lindungi kami. Lindungi Xiao Qiongku. Bantu dia melewati kesengsaraan ini dengan selamat. Leluhur, lindungi kami. Leluhur, jika rohmu ada di surga, tolong jangan biarkan sesuatu terjadi pada adikku. Dia dan ipar sama-sama terlalu menyedihkan. Aku harap adik bisa segera kembali dan hidup bahagia bersama ipar. Ipar, kakimu sudah sembuh. Ini semua berkat ramuan kakakmu. Berlutut kepada leluhur tidak ada gunanya. Yang mulia ini dipilih oleh surga. Aku akan pergi ke kuil untuk mendoakan berkah bagi istriku, untuk mendoakan keselamatannya. Hei, kau pengkhianat tak berguna.
Beraninya kau tidak menghormati keluarga Ouyangku. Sangat tidak menghormati leluhur kami. Hei, kakimu sudah sembuh. Luar biasa. Kembali ke sini. Lihat saja, aku akan mematahkan kakimu lagi. Dewa ini telah menerima yang terpilih, permintaan Gu Tian, dan pasti akan melindungi istrinya dari bahaya. Terima kasih para dewa atas perlindungan mereka. Adik selamat. Terima kasih para dewa atas perlindungan mereka. Dewa perang memang berbeda. Kau bahkan membunuh ratusan prajuritku. Kukatakan Aoyang Kiam. Tidak heran istana kekaisaran, dari atas sampai bawah tidak menyukaimu. Sebagai seseorang, kau sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Qian Kue. Aku menasihatimu untuk menyerah dengan patuh. Dan menjadi selirku hal itu. Menyerah dan menjadi selir. Mimpi saja. Luo Qingcheng. Aku tahu. Kau selalu cemburu padaku. Karena aku lebih cantik dan lebih cakap darimu. Tapi kau hanya perlu membunuhku. Mengapa? Mengapa? Apakah kau harus melukai ini? Prajurit setia yang mengabdi pada negara. Luo Qingcheng. Kau telah merugikan negara. Ibu anakmu telah melanggar janjinya. Aku tidak bisa kembali menemuimu. Namun, anakmu tidak akan menyerah berjuang sampai mati. Dan tidak mempermalukan keluarga Ouyang. Jika ada yang menindasmu lagi di masa depan, apa yang akan kau lakukan? Suamiku. Dewa tidak menyuruhmu mati. Beraninya kau menentang kehendak dewa. Apakah kau Film was berbicara padaku? translated and narrated Selama by M bertahun-tahun Media. kamu telah bertarung di medan perang, melindungi perbatasan, dan membawa kedamaian bagi rakyat. Kamu benar-benar pilar bangsa. Qian Kun ingin kau mati. Luo Qingcheng ingin kamu mati. Warga sipil tak berdosa yang dibantai. Melarangmu mati. Para prajurit yang bertarung gagah berani. Melarangmu mati. Siapa kau makhluk ilahi? Aku adalah dewa yang akan mengambil nyawamu. Jika bukan karena Qian Kun dan Luo Qingcheng, para bajingan korup itu, bagaimana bisa giliranmu, belantara utara untuk diserang? Kamu telah berulang kali melanggar batas dan merenggut nyawa. Hanya semut. Musnahkan klan. Semua ini adalah hadiah dari Yang Mulia ini untukmu. Tembak dia dengan panah. Bermain dewa. Kaki-kakiku. Kakiku. Kakiku. Siapa dia? Apakah dia benar-benar dewa? Dia berkali-kali membantu keluarga Ouyangku. Bagaimana aku bisa membalas kebaikan ini? Telan jiwa mereka. Tidak. Jiwa mereka terlalu kotor. Terima kasih Dewa. Untuk memenuhi Ouyang Qiongku. Pengejaran seumur hidup. Dan tujuan. Perbatasan utara kini aman dan tenteram. Ini adalah berkah bagi rakyat burung vermilion. Dan juga berkat bagi tanah kuning mendalam. Berkat bagi dewa. Jika dia tahu bahwa Yang Mulia ini adalah Gu Tian, bagaimana reaksinya? Sudahlah, Yang Mulia ini tidak membutuhkan pemujaannya terhadap dewa, tapi butuh dia mencinta Gu Tian yang fana itu. Baru setelah itu, aku bisa mengatasi kesengsaraan cinta.
Token Giok ini memiliki formasi pelindung. Bisa menahan 3 serangan. Terima kasih. Tapi, mengapa kau membantuku? Karena aku sudah lama menganggapnya, wanita itu tidak menyenangkan. Melapor kepada Yang Mulia, menurut berita dari perbatasan utara, Jenderal Aoyang baru saja tiba di garis depan kemarin, ketika dia langsung diserang oleh Raja Halito dari Belantara Utara, yang menyerbu kota perbatasan. Pada saat Ina Aoyang Kiam, mungkin sudah menjadi selir Halito. Bagaimana ini bisa terjadi? Aoyang Kiam adalah Jenderal 100 kemenangan, dewi peran yang sangat terkenal di negeri ini. Perbatasan tidak bisa tanpa komandan bahkan, untuk sehari. Lebih baik membiarkan Jenderal Kian kembali, untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Yang Mulia, Aoyang Kiam, bagaimana mungkin dia kalah telak? Seluruh klannya harus dihukum. Hamba Mo Yang Kiong telah datang untuk melapor kembali. Kamu tidak ditangkap oleh Halite. Siapa ini? Bagaimana dia bisa terluka parah seperti itu? Dia tampak seperti orang Belantara Utara. Tapi dia adalah Halite Kan Gurun Utara. Apakah ini benar-benar itu, dominan dan berpengaruh, yang telah mengganggu Kian Agung kita? Selama puluhan tahun Raja Belantara Utara sudah The film was berakhir. translated and narrated by M Media. Yang Mulia sukacita besar. Pasukan Garnisun Utara telah meraih kemenangan besar. Apa? Pria bertopeng berjubah hitam itu muncul lagi. Ya, dia adalah dewa. Dewa sejati. Seorang dewa. Dia menyebut dirinya dewa. Pemerintahan kaisar ini dia nugerahkan secara ilahi. Saya adalah putra kaisar langit. Dia menyebut dirinya dewa. Di mana dia bermaksud menempatkan kaisar ini? Dia terlalu sombong. Tepat sekali. Beraninya dia menempatkan dirinya di atas Yang Mulia. Benar-benar memberontak. Oh, Yang Kiong. Beritahu kaisar ini. Siapa yang punya keberanian seperti itu? Berani menyebut dirinya dewa. Yang Mulia seluruh klan Belantara Utara telah dimusnahkan. Kavaleri besi mereka saja berjumlah tidak kurang dari 100.000. Sejak Halito ini menjadi Han Gurun, dia menjadi semakin brutal. Bagaimana mungkin mereka bisa dimusnahkan? Ini tidak mungkin. Ini telah dikonfirmasi oleh 3 sumber terpisah. Belantara Utara telah. Raja Iblis bertopeng dimusnahkan sendirian. Halite, kamu bilang. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Syukurlah, sayang sekali saya tidak bisa menyaksikan pemandangan yang memuaskan ini. Ya. Selamat Yang Mulia. Yang Mulia. Belantara Utara telah disingkirkan. Tujuan besar akan segera tercapai. Yang Mulia, saya percaya. Jenderal Aoyang, terlepas dari hubungannya dengan Raja Iblis bertopeng itu, apapun hubungan mereka, kini telah mencapai ini. Jasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal yang paling mendesak, seharusnya kita cari Raja Iblis bertopeng ini dulu. Dan merekrutnya untuk pelayanan istana. Hadiahi dia sesuai dengan jasanya. Menerima gelar Markuis dan jabatan jenderal. Hamba setuju. Maksudmu? Raja Iblis bertopeng memusnahkan Belantara Utara untukmu. Kamu benar-benar memiliki pesona tak terbatas. Jenderal Aoyang Anda, apa maksudmu dengan ini? Sekarang, setelah tidak ada lagi ancaman eksternal, dan tidak ada lagi dewa perang, mulai sekarang. Hambamu sekarang bisa tenang dan pensiun dari dinas militer. Aku memohon izin mulia Baginda. Diberikan. Terima kasih Baginda. Sidang dibubarkan. Istana dalam istana kekaisaran. Mengklaim sebagai dewa.
Diangkat sebagai jenderal dan dianugerahi gelar marki, pensiun dari dinas militer. Siapa kamu? Siapa The sebenarnya film was kamu? translated Apa and hubunganmu dengan narrated keluarga by Ouyang? M-Media. Mengapa kamu berulang kali membantunya? Bicara. Yang mulia, ini saya. Hamba tua ini adalah Wei Fusheng. Yang mulia, mohon tenangkan amarah Anda terlebih dahulu. Anda tidak boleh marah. Marah merugikan kesehatan Anda, Yang mulia. Yang mulia, Dengan lambaian tangannya. 100.000 kavaleri besi lenyap begitu saja. Apakah kamu tahu apa artinya ini? maksudnya. Itu berarti dia, Raja Iblis bertopeng, adalah dinasti burung Vermilion, bahaya terbesar. Ya, Kaisar ini sama sekali tidak akan mengizinkan kekuatan yang begitu besar untuk ada. Jika dia tidak bisa digunakan oleh saya, maka saya harus mencari segala cara yang mungkin untuk membunuhnya. ya. Hamba tua ini mematuhi perintah. Hamba patuh. Wanita ini pada akhirnya terlalu berpikiran sempit. Pencapaian Raja Iblis bertopeng tidak tertandingi. Namun dia bersikeras memaksanya menjadi musuh istana kekaisaran. Betapa bodohnya. Gu Tian, apa yang kau lakukan? Istriku. Kamu kembali. Cepat lihat pemandangan malam yang baru saja aku lukis. Bagaimana? Ada apa denganmu? Mengapa semakin kulihat semakin mirip? Aku sudah pergi selama berhari-hari, dan kau sama sekali tidak mengkhawatirkanku. Bukankah kamu bersama Raja Iblis? Bersama. Apa yang perlu aku khawatirkan? Jika aku kabur bersamanya dan meninggalkanmu, Aku khawatir. Tapi aku tidak bisa mengalahkannya. Aku berani marah, tapi tidak bicara. Ngomong-ngomong. Bagaimana kalau kamu menciumku? Selamat Yang mulia. Selamat Yang mulia. 7 pil pemecah batas. Akhirnya telah disempurnakan semua. bagus luar biasa. Ini adalah pencapaian besar. Kaisar ini akan memberimu hadiah yang besar. Terima kasih Yang mulia. Selama saya meminum pil ini, saya bisa menembus 2 alam. Dan menjadi keberadaan yang tak tertandingi di tanah kuning mendalam ini. Ada apa ini? Alam Dewa Perang telah ditembus. Selamat Yang mulia. Alam Dewa Perang telah ditembus. Yang mulia, Anda akhirnya berhasil mencapai alam Dewa Perang. Sekarang tubuhmu dipenuhi kekuatan. Cukup untuk meremehkan seluruh benua yang guang. Jangankan Ouyang Qiong. Bahkan jika Raja Iblis bertopeng datang, dia harus The film was diinjak-injak di bawah translated kakiku. and narrated by M-Media. Apa kau pikir orang tak berguna sepertimu, yang bahkan tidak bisa mengikat ayam, yang hanya berkutat dengan sastra, dapat memenangkan hati Ouyang Qiong? Sejujurnya, sejak muda aku dan Ouyang Qiong sudah berpacaran. Dia adalah wanita yang tidak menyukai kemewahan, tapi menyukai seni bela diri. Dia sama sekali tidak akan menyukai itu. Lagi pula aku tidak melukisnya, agar dia melihat. Baiklah, berhentilah berpura-pura mulia. Bukankah kau hanya takut meninggalkan kediaman Ouyang dan kelaparan di jalanan?
Inilah yang kuberikan padamu tuan muda ini. Selama kau pergi. Setelah Ouyang Qiang dan aku menikah. Aku tuan muda ini akan memberimu 2 kali lipat. Kamu melakukan semua ini. Apakah Ouyang Qiong tahu? Apa pedulinya dia tahu atau tidak? Bibi selalu menyukaiku sebagai menantunya. Lagi pula keluarga Ouyang Qiang membutuhkanku. Apa kau pikir masih ada gunanya kau? Tinggal di sini. Benar Ouyang Qiong tak biarkan kau sentuh dia. Apa artinya itu tentang niatnya? Kau seharusnya mengerti sekarang kan? Bukankah sudah kubilang sebelumnya? Berhenti menggambar. Aku menggambar ini agar kamu melihat. Kau menggambarku. Ini tidak bagus. Tapi ini berguna. Dengarkan saja nasihat ibumu. Kedatangan Tuan Muda Lin untuk melamar kedua kali. Dia benar-benar peduli padamu. Ibu. Aku sedang tidak mood sekarang. Yang mulia, mengapa Anda datang? Bagaimana saya bisa datang saat saya masih muda? Tidak bisakah saya datang sekarang? Kau sibuk dengan segudang urusan sepanjang hari. Apa yang kau lakukan di Ouyang Manorku? Saya baru saja mencapai alam dewa perang. Jadi saya datang untuk membagikan kabar baik ini dengan semua orang. Bagaimana menurutmu permaisuri ini? Bukankah saya lebih berbakat darimu? Bakat apa? Aku berkultivasi hingga alam dewa perang sendirian. Apa yang kau andalkan? Singkatnya permaisuri ini sekarang. Keberadaan terkuat di Tanah Kuning. Sebagai saudari yang baik, bukankah seharusnya kamu bahagia untukku? Kau adalah penguasa, dan aku adalah rakyat. Aku hanyalah rakyat biasa, bukan adikmu. Aku tidak berani berasumsi. Kamu seorang rakyat jelata. Kalau begitu jawab permaisuri ini. Mengapa ketua dari beberapa sekte besar secara kolektif menghilang di kediaman rakyat jelata milikmu? Kalau begitu tidak bisakah kau memberitahuku tentang para tetua itu? Mengapa mereka datang ke keluarga Ouyangku? Nyonya, tolong undang Raja Iblis bertopeng keluargamu. Leluhur tua keluar untuk menemui tamu. Yang mulia Raja Iblis bertopeng ini benar-benar bukan leluhur tua kita. Kami tidak tahu siapa dia. Nyonya jangan gugup. Saya hanya bertanya santai. Bangun. Saya dengar Gutian masuk kediaman Ouyangmu, tetapi tidak memiliki hubungan pernikahan denganmu. Benarkah begitu? Ini adalah urusan keluargaku. Apa hubungannya denganmu? Sepertinya rumor itu benar. Karena kau tidak menggunakannya, maka kembalikan dia kepada permaisuri ini. Dia terlihat tampan. Sangat disayangkan jika tidak menjadikannya selir pria. Jika kau datang hari ini untuk masalah ini, maka silakan pergi. Gutian adalah suamiku. Bukan mainan siapapun. Apakah kau masih Ouyang Qiong yang ku kenal? Tidak pergi berperang dan membunuh musuh, dan tidak melakukan apa-apa. Kau ingin merasakan seorang pria? Apakah kau malu? Atau kau enggan? Permaisuri ini memberitahumu, pria manapun yang kuinginkan. Tidak mungkin aku tidak mendapatkannya. Aku akan keluarkan perintah panggil Gutian ke istana. Yang mulia ini takkan pernah jadi milikmu. Dapatkan. Gutian berani menolak permaisuri ini. Jadi bagaimana jika kamu adalah permaisuri? Bisakah kamu punya anak tanpa seorang pria? Kau, Kamu apa kamu? Berias tebal, besar di dada bodoh, dan berduri hati. Dengan cara apa kamu bisa dibandingkan dengan istri yang mulia ini? lancang kau berani-beraninya. Menghina permaisuri ini seperti ini. Gutian kau bajingan. Kau benar-benar berani merusak kecantikanku yang tiada tara. Aku akan membunuhmu. Lin Chen, Yang mulia, permaisuri ini keluar tanpa memberitahu siapapun. Bagaimana kau tahu? Apakah kau mendengar Gutian menghina permaisuri ini? Dan sengaja datang untuk membalaskan dendamku. Benarkah begitu? ya. Yang mulia mohon mundur. Jangan biarkan darah mengotori pakaianmu. Tuan Muda Lin,
Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Lihatlah dirimu datang ke sini untuk melamar. Mengalami kemalangan tak terduga seperti ini, bagaimana aku jelaskan ini pada ayahmu? Kau bicara dengan Bibi kan? Gutian, jangan khawatir, Bibi akan membelamu. Dia pasti akan menceraikannya dan memastikan kau dan Xiao Qiong bersama. Atau untuk Mulin Chen. Yang mulia, dia bersikeras menikahkan Aoyang Qiong denganku. Aku datang untuk menolak. Apa? Tuan Muda Lin, bukankah kau datang 2 kali untuk melamar? Terakhir kali kau bahkan menyerahkan seserahan. Apa-apa yang kau katakan? Diam. Sudah jelas. Dia adalah pria permaisuri. Dan yang paling disukai. Selir pria apa? Tidak. Dengarkan aku menjelaskan. Bukankah seharusnya kau menjelaskan terlebih dahulu kepada kaisar ini? Gutian, aku akan membunuhmu. Kamu bahkan mengolah seni iblis. Beraninya kau memfitnahku. Mungkinkah aku salah? Baru saja matamu terlihat seperti mata ikan mati. Kaulah yang bermata ikan mati. Ini adalah pupil iblis hitam. Lin Chan, kau benar-benar mengolah ilmu iblis. Anggap saja kau beruntung hari ini. Aku akan kembali di lain hari untuk mengambil nyawa anjingmu. Dia tidak akan berubah menjadi monster kan? Sungguh lancang. Beraninya kau pergi ke kediaman Ouyang untuk melamar. Katakan padaku, apakah karena dia, Ouyang Qiong, lebih cantik dari kaisar ini? Atau kau binatang buas yang telah jatuh cinta pada orang lain? Tidak, yang mulia. Aoyang Qiong, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Yang mulia, aku juga dipaksa oleh orang tuaku di rumah. Tidak punya pilihan lain. Mereka melihat bahwa aku tidak muda lagi dan bersikeras memaksaku untuk melamar. Bibi dari keluarga Aoyang juga mengatakan bahwa Aoyang Qiong dan aku adalah kekasih masa kecil sejak muda, tumbuh bersama. Mereka bersikeras agar kami menikah. Aku hanya pergi untuk menyenangkan mereka. Atau untukmu, Ouyang Qiong? Kau mencari mati. Bagaimana dengan ilmu iblis itu? Apa sebenarnya yang The film was terjadi? translated and Hambamu narrated bersalah. by M Media. Tapi kultivasi seni iblisku, semuanya untukmu. Aku melakukannya untuk mencegah Raja Iblis bertopan, agar tidak menjadi ancaman bagi Yang Maha Agung. Kau bilang kau melakukannya untukku. Yang mulia, hambamu tahu bahwa mengolah seni iblis akan menyebabkan tubuh seseorang kerugian besar. Tapi yang mulia, hambamu bersedia mengorbankan segalanya. Apakah kau pikir bahwa mengolah ilmu iblismu yang rusak itu benar-benar bisa membunuh Raja Iblis bertopeng dan Ouyang Qiong itu? Yang mulia, hambamu tidak berguna. Hamba tidak berguna. Cukup. Kaisar ini tidak akan membiarkanmu menyakiti dirimu sendiri seperti ini. Paduka, hamba sudah memiliki strategi. Hamba telah meninggalkan jebakan. Selama Raja Iblis bertopan, ia masuk. Ia pasti tidak akan luput dari kematian. Tapi, sekte-sekte kultivasi abadi itu bukan tandingannya. Bisakah caramu berhasil? Selama Paduka mempercayai hamba dan memberikan hamba dukungan penuh, pasti berhasil. Aku Kaisar akan mempercayaimu sekali lagi. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan, katakan saja pada Kasim Wei. Bangunlah cepat. Terima kasih Paduka. Hamba pasti tidak akan gagal dalam misi ini. Mereka benar-benar memperlakukan saya seperti anjing. Jebakan yang sebenarnya adalah untukmu. Apakah sakit? Apakah kau butuh tabib istana? Demi Paduka, hamba rela menghadapi kematian. Aku Kaisar melarangmu mati. Dasar bodoh, bagaimana kamu bisa ada di sini? Jenderal Qian, terimalah belasungkawa saya. Saya baru saja mendengar tentang putra Anda. Musibah.
dan hati saya dipenuhi kesedihan. Tindakan Raja Iblis bertopeng itu benar-benar keterlaluan. Masalah ini, apa hubungannya denganmu? Saya punya saran yang mungkin membawa sedikit ketenangan bagi arwah putra Anda di surga. Mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Jenderal Qian, putra Anda meninggal sebelum waktunya. Dia punya keinginan yang belum tercapai. Jenderal Qian Anda mungkin mempertimbangkan, apakah ada sesuatu yang ia inginkan tetapi tidak pernah tercapai. Misalnya pernikahan arwah. Ini mungkin bisa menebus penyesalan putra Anda selama hidupnya. Pernikahan hantu tidak masuk akal untuk membuat seorang gadis perawan yang hidup dikubur hidup-hidup. Hal semacam ini orang tua ini. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Aku adalah jenderal besar utara yang bermartabat, pilar negara. Bagaimana mungkin aku melakukan tindakan keterlaluan seperti itu? Jenderal besar benar-benar lurus dan adil, berbudi luhur. Saya tahu itu. Baiklah, saya hanya sekadar menyebutkannya. Jangan dimasukkan ke hati. Saya akan pamit sekarang. Keluarga mana yang akan setuju putri mereka melakukan hal seperti itu? Kecuali kita menculiknya. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ada satu orang yang saudara perempuannya bisa. Strategi membunuh dua The burung film was sekaligus. translated and narrated by M Media. Ya sudah terlanjur basah mandi sekalian. Sejak kau mengundurkan diri dari jabatan, teh keluarga kita sudah kehilangan rasanya. Dan kita masih punya Gutian yang rakus dan malas di rumah. Bagaimana kita akan hidup di masa depan? Ibu, jika tehnya tidak sesuai seleramu, mengapa menyalahkan Gutian? Nona muda ada yang tidak beres. Masalah baru apa yang muncul sekarang? Nona muda kedua berada di Akademi Kekaisaran dan diculik oleh sekelompok pria bertopan. Apa? Para penculik ini terlalu sombong. Mereka tidak hanya meninggalkan tempat itu saja, mereka memprovokasiku dengan kata-kata. Ini jelas jebakan. Mereka sengaja memancingmu ke sini. Kita harus tetap merencanakan ini dengan hati-hati. Ibu, aku juga tahu itu. Tapi aku tidak bisa membiarkan Xiao Yu dalam bahaya. Aku harus pergi. Xiao Yu adalah adik kandungku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Ya Tuhan, kemalangan keluarga Ouyang kita. Kapan akan berakhir? Apa yang terjadi pada Ouyang Qiong? Mengapa dia terburu-buru? Mari kita ikuti dan lihat untuk berjaga-jaga. Tanah pemakaman. Lepaskan aku. Aoyang Yu. Jadi ini juga harimu. Ketika putraku masih hidup, dia merindukanmu siang dan malam. Hari ini aku akan membiarkannya di alam baka, juga memilikimu. Aku membenci Chin Kun. Apa kau pikir ini bisa mengganti penyesalan putramu yang tidak berguna? Dia adalah bajingan tak tahu malu saat masih hidup. Kematiannya memang pantas. Kau ingin menyeretku bersamanya. Itu benar-benar konyol. Selain permaisuri dan keluarga Qian, wanita macam apa yang tidak bisa kita dapatkan untuk dikuburkan bersama putraku? Ini adalah kehormatanmu, seluruh keluargamu. Bukankah kalian bangga dengan integritas? Hari ini aku akan membuat kalian semua tunduk pada kaki keluarga Qian kami. Aku lebih baik mati daripada tunduk pada orang-orang tercela. Seperti kau, bajingan Qian Mou itu. Dia memang bajingan sejak lahir saat masih hidup. Sekarang kau masih ingin menggunakan trik kotor seperti itu untuk membuatku tunduk. Kau akan menghadapi pembalasan. Hukuman ilahi katamu. Bahkan jika itu adalah hukuman ilahi, lalu kenapa? Jika hukuman ilahi benar-benar turun, saat itu kamu sudah akan menjadi wanita putraku. Sudah terlambat. Kutukan untuk keturunan keluarga Qianmu. Hidup tidak bisa, mati pun tidak tenang. Putra, nikmatilah dirimu di alam baka.
kamu akhirnya bisa mewujudkan keinginanmu. Lepaskan adikku. Kakak. Jangan mendekat. Mereka sudah memasang jaring yang tak bisa dihindari. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Ternyata itu kau. Aoyang Qiong mengetahui itu jalan buntu. Masih berjalan masuk ke dalam perangkap itu sendiri. Apakah kamu pikir kamu masih sama? Dewi perang yang bisa memanggil angin dan hujan. Meskipun aku bukan Dewi Perang wanita, aku akan The tetap film was membunuhmu. translated Mau ambil and nyawaku ya narrated pasukan Shen by dan jutaan M-Media. prajurit. Semuanya milikku. Pasukan garnisun utara tetap bawahan langsung. Sekarang seluruh dinasti. Aku Qian Kun memegang kekuasaan besar di istana. Hanya denganmu seorang wanita belaka. Apakah kamu pantas bersaing denganku? Qian Kun, apakah kau pikir dengan mengendalikan kekuatan militer, kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Hari ini, aku akan memberitahumu. Kekuatan sejati Aoyang Qiong. Jangan takut semuanya. Kita banyak, ayo kita serang bersama. Siapa yang mengambil kepala Aoyang Qiong akan dihadiahi 10.000 lian. Berhenti jika kau berani melawan lagi. Aku akan segera membuat adikmu berdarah di tempat. Jika kau berani melukai sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan membuatmu menyesal pernah datang ke dunia ini. Jika kau tidak ingin dia mati, maka kau harus bunuh diri. Kaulah yang seharusnya bunuh diri. Jangan mendekat. Jika kau tidak bunuh diri, dia akan segera mati. Saat itu semua orang akan tahu bahwa kau membunuh adikmu sendiri. Hentikan. Dia bahkan melakukan pernikahan hantu. Qian pun sudah gila. Meskipun aku bunuh diri, dia tidak akan mengampuni Xiaoyo. Aku hanya bisa mengulur waktu dulu, lalu mencari kesempatan untuk bertindak. Qian Kun, apakah kau pikir aku akan membiarkan adikku sendiri menghadapi tangan kejammu sendirian? Jika kau membunuhnya, aku akan membunuhmu dulu, lalu bunuh diri. Kau baiklah. Jika aku tidak membunuhnya, kau hanya perlu memotong salah satu lenganmu, dan aku akan melepaskannya. Tidak kakak, jika kau memotong lenganmu, bagaimana kau akan membalaskan dendamku? Jangan khawatirkan aku, cepat bunuh dia kakak. Saya setuju. Jangan-jangan ya kakak. Singkirkan pedang itu dari leher Xiaoyo. Aku akan memotong salah satu lenganku. Jangan berani-beraninya kau mempermainkanku. Kalau tidak, kau tak akan dapat kesempatan lagi. Jangan ya kakak. Jangan ya. Jangan ya. Jangan ya kakak. Cepat biarkan kakak melihat. Tidak apa-apa, tidak sakit. Kau akhirnya datang. Aku tidak mati, aku tidak mati. Sekarang giliranmu untuk mati. Qian Kun. Aku tidak menyangka kamu benar-benar seorang ahli diplomasi. Bersekongkol begitu cepat dengan orang-orang perbatasan selatan. Apa kau pikir aku sendirian bisa memasang jebakan sebesar ini? Aku beritahu kau, semua ini adalah titah yang mulia. Dia sudah lama membencimu, Aoyang Qiong dan Raja Iblis bertopeng. Mereka sudah lama menjadi duri dalam mata dan duri dalam dagingnya, dan harus dimusnahkan. Qian Kun Raja Perbatasan Selatan. Apa kau tahu bagaimana Belantara Utara dimusnahkan? Hanya kau. Kau ingin membasmi Raja Iblis bertopeng. Itu sungguh konyol. Tepat sekali. Aoyang Qiong, kau pikir cuma kau punya rencana cadangan? Apa kami juga tidak punya? Kamu mencari mati. Nah, giliranmu untuk muncul. Qian Mo telah bangkit dari kematian. Dia benar-benar memblokir petir surgawi. Dia diubah menjadi boneka oleh Qian Kun. Qian Kun ini. Dia benar-benar kejam. Dia bahkan tidak menyisakan putranya sendiri. Keahlianku dalam mengendalikan boneka akhirnya sempurna. Aoyang Qiong, kamu memang luar biasa. Tapi permaisurimu tidak kompeten dan buta. Menghancurkan tembok besarnya sendiri. Sekarang selama aku membunuhmu, Raja Iblis bertopeng, aku bisa mendapatkan 10 kota. Sungguh hadiah yang murah hati. 10 kota permaisuri setuju. Tapi aku tidak setuju. Kakak Qian, mari kita bergabung.
Kita tidak bisa melarikan diri. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ada gas beracun di mana-mana. Kita tidak bisa melarikan diri. Jangan takut, kakak tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Saat aku berada di perbatasan selatan, aku mendengar tentang racun jenis ini. Begitu gas racun dilepaskan, itu akan menyebar ratusan kilometer. Kemanapun ia lewat, kehidupan akan hancur. Tidak selai rumput pun akan tumbuh. Qian Kun, aku tidak menyangka kamu menggunakan metode tercela seperti itu. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan apa itu kekuatan ilahi sejati. Alam apa ini sebenarnya? Memiliki energi spiritual yang begitu kuat. Putra, bunuh Raja Iblis bertopang. Aku akan memimpin pernikahanmu. Cepat tingkatkan gas beracunnya. Jangan biarkan dia merapal mantra. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah konsekuensi menentangku. Pengawal, Cepat lindungi Kaisar. Tangkap Raja Iblis bertopang ini. Biarkan Wu Qingchen keluar. Sebaiknya kamu tidak memprovokasi yang mulia ini. Dan jangan memprovokasi keluarga Aoyang. Kamu, dinasti Fana Belaka. Yang mulia bisa menjatuhkanmu dengan jentikan tangan. kita adalah manusia biasa. Mungkinkah kau adalah dewa sejati? Konyol. Pergilah mati. Tuan Raja Iblis bertopeng, apa hubunganmu dengan Ouyang Qiong? Apakah kau mengidamkan kecantikannya? Kalau begitu lihatlah. Aku juga sangat cantik. Kau juga bisa membantuku. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Aoyang Qiong. Satu jari kakinya, orang yang berhati sempit. Perempuan yang keras kepala dan dominan. Jika kamu berani memprovokasiku lagi, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Yang Mulia Qian Kur dan Kepala Raja Perbatasan Selatan. Kepala-kepala. Sialan mereka. Mereka semua pantas mati. Yang Mulia, tenangkan amarah Anda. Yang Mulia, mohon tenangkan amarah Anda. Berhati-hatilah dengan tubuh kekaisaran Anda, terutama pada saat seperti ini. Anda sama sekali tidak boleh bertindak impulsif. Yang Mulia, pertimbangkan rencana jangka panjang. Mereka sudah mengancam di depan pintu kaisar ini. Orang bilang aku tak bisa merencanakan jangka panjang. Keluarga Ouyang harus membayar harganya. Paduka, hati-hati jangan sampai melukai diri sendiri. Paduka, jika Paduka marah, maka pukullah hamba. Aku memerintahkanmu. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan, bahkan jika itu ilmu iblis. Kau harus membunuh Raja Iblis bertopeng dan keluarga Ouyang. Ya. Hamba akan segera melaksanakannya. Setelah ini tercapai, aku akan membuatmu menggantikan Qian Kun dan menempatkan semua komando militer di tanganmu. Menjadikanmu pria paling berkuasa di seluruh dinasti. Terima kasih Paduka.
hamba akan segera pergi. Hamba pasti akan mengerahkan segenap kemampuannya, dan tidak akan mengecewakan Paduka. Dengan seni iblis yang disempurnakan, siapa di dunia ini yang bisa menyaingi saya? Saya tidak hanya akan menjadi pria terkuat di dinasti ini, tetapi juga menjadi penguasa dunia ini. Ini adalah panggilan dari Raja Suci Sekte Iblis. Putra-putra suku air, ikuti aku ke ibu kota. Naga air. Raja Suci Sekte Iblis telah muncul. Klan zombie kita akan segera melihat cahaya lagi. Raja Zombie. Ikutlah denganku untuk melayani Raja Suci. Hewan keberuntungan. Ini adalah kemuliaan ras iblis. Suku binatang kita akhirnya menanti hari kebangkitan kita. Kita bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Jenderal perbatasan. Kapan anomali seperti ini muncul? Di Istana Kekaisaran. Mungkinkah ini konspirasi oleh negara musuh? Aku harus memperkuat pertahanan. Orang asing. Ternyata ada fenomena aneh seperti ini di Istana Kekaisaran. Sepertinya dunia akan kembali bergejolak. Fenomena aneh energi iblis membumbung. Ini benar-benar pertanda buruk. Pilar cahaya dari arah Istana Kekaisaran itu. Mungkinkah iblis telah muncul? Ketika yang mulia ini jatuh dari alam iblis ke dunia fana saat itu, tidak pernah ada tontonan seperti itu. Berani mereka pamer keterampilan kecil. Aku ingin melihat masalah macam apa yang para junior ini bisa timbulkan. Paduka semuanya sudah siap. Panggil Lo yang Kiong Kaola. Panggil Aoyang Kiong Kaola. Tangkap rakyat jelata yang kurang ajar ini. Boleh tanya yang mulia kejahatan apa saya lakukan? Oh, Yang Kiong telah melakukan 2 pelanggaran berat. Pertama, kau terlalu cantik. Mencuri kemegahan kaisar ini. Kedua, jasa-jasa Oh Yang Kiong terlalu besar. Dan prestisemu di antara rakyat. Menutupi kaisar ini. Ini benar-benar tak tertahankan. Jika jasa dan kecantikan juga merupakan dosa, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya Yang Kiong selalu mengabdi sepenuh hati pada negara. Dengan hati nurani yang bersih. Hati nurani yang bersih sungguh. Kamu Yang Kiong sekarang. Angkat tangan dan teriak dunia milikmu. Bagaimana kaisar ini bisa tidur nyenyak? Kau. Luo Qingcheng. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Kau memaksaku. Bawa Yang Kiong ke penjara kekaisaran. Luo Qingcheng, tindakanmu yang menyimpang. Pada akhirnya akan menghancurkan negara. Apakah Anda juga ingin menantang otoritas Paduka? Sangat disayangkan wajah seperti itu. Qingcheng, kita tumbuh bersama. Penjara besar. Aku tidak pernah secara aktif bersaing denganmu untuk apapun. Mengapa kau tidak mau saja melepaskanku? Keluarga Ouyangmu melindungi negara selama 3 generasi. Namun bahkan saat mati kau tidak bisa mengerti prinsip ini. Kakekmu, ayahmu. Semuanya memiliki jasa yang menutupi penguasa. Itulah mengapa mereka dieksekusi oleh pengadilan. Sekarang giliranmu. Apa yang kau katakan? Apa kau mengatakan mereka tidak terbunuh di medan perang, tapi dibunuh oleh Istana Kekaisaran? Ini adalah milikmu. Rahasia keluarga Ouyang. Kau tidak bisa lolos dari ini. Juga aku menerima kabar lain. Lin Chen memberitahunya. Aoyang Kiong di dalam tubuhmu. Ada tulang naga. Ini adalah sumber sebenarnya kekuatanmu? Bukan. Sekarang Paduka membutuhkannya.
The Tidak, film jangan was sentuh tulang translated nagaku. and narrated by M Media. Lakukan. Dengan tulang naga ini, kekuatanku akan mencapai tingkat baru. Aku kemudian bisa melawan Raja Iblis bertopeng itu dalam pertempuran. Oh Yang Kyong, kau seharusnya merasa terhormat. Tulang naga Yang Kyong, darah kekacauan ayahnya, dan mata emas delusi kakeknya. Sekarang, Kaisar ini akhirnya bisa memurnikan pil ilahi yang sudah lama kuimpikan. Paduka sudah selesai. Pil ilahi telah disempurnakan. Kaisar ini merasakannya. Energi spiritual di dalam tubuhku saat ini melonjak dengan liar. Paduka telah menembus. Paduka telah menembus alam tertinggi yang legendaris. Dunia seni bela diri, alam suci bela diri. Paduka. Paduka sekarang seperti penguasa dunia. Tanah kuning. Tidak ada yang bisa menyaingi Paduka lagi. Pencapaian Kaisar ini hari ini sebagian besar berkat dirimu. Mari berkultivasi bersama Kaisar ini. Dan bersama-sama mari kita rayakan momen bersejarah ini. Aktifkan formasi. Aktifkan formasi. Matahari dan bulan berputar yen dan yang memulihkan asal. Langit dan bumi tak terbatas hidup dan mati kembali. Paduka. Ini adalah formasi konsistensi hidup dan mati. Selama Gu Tian membunuh kelima penyihir ini. Bahkan jika hanya satu dari mereka yang mati, Aoyang Qiang dan dua lainnya juga akan mati bersama mereka. Bagus sekali. Dengan begini, Raja Iblis bertopeng tidak akan punya pilihan selain ragu-ragu. The film was translated and narrated Keluarga Wu by yang telah M melakukan Media. pengkhianatan. Bukti-buktinya meyakinkan. Hari ini mereka akan dihukum. Eksekusi tanpa suara. Keluarga Aoyang telah setia selama beberapa generasi. Bagaimana mungkin mereka melakukan pengkhianatan? Jenderal Aoyang lihat nyawa untuk lindungi kita. Dia pasti tidak bersalah. Ya, pasti ada kesalahpahaman. Berani bicara omong kosong lagi. Dan kau akan dianggap sebagai kaki tangan dan dieksekusi bersama mereka. Lo King Cheng, kamu gila. Jika kau ingin membunuh-bunuh saja kami keluarga Aoyang. Tapi rakyat jelata tidak bersalah. Apakah mereka bersalah hanya karena bertanya? Aoyang Qiang sungguh berani. Beraninya Anda memanggil Paduka dengan nama. Orang-orang ini semua dipengaruhi oleh rayuanmu. Kematian mereka tidak perlu disesali. Tempat eksekusi. Aoyang Qiong, apakah kau mencoba menggunakan kebaikan munafikmu untuk memikat rakyat lagi? Berhentilah bermimpi. Kau tidak akan pernah menggantikan kaisar ini. Aku memberitahumu. Aku hanya ingin semua rakyat biasa melihat bahwa kematian mereka semua adalah perbuatanmu.
Lakukan. Luo Qingcheng. Kau tiran. Tiranmu pasti akan mendatangkan murka ilahi. Benar Raja Iblis bertopeng, pasti akan datang menyelamatkan kita. Kau hanya bisa menunggu kematian. Dia adalah orang yang kita nanti-nantikan. Tapi kali ini, bukan kita yang akan mati. Tetapi dia jika kita hanya menunggu di sini. Tidakkah akan sedikit terlalu membosankan? Bagaimana kalau kita bermain permainan? Aoyang Qiong beritahu aku, siapa yang harus saya potong-potong duluan mereka berdua. Lin Cheng, jangan berani-berani kau menyentuh Yuer dan Xiao Qiongku. Bunuh aku, cincang aku. Apakah saya bertanya padamu kau nenek tua? Lin Chen, kau selir anjing. Apa kau pikir dengan cara ini, kau bisa mengancamku? Jika kau punya nyali hadapi aku. Saya katakan padamu, jangan berpikir bahwa hanya karena saya pernah melamarmu, saya akan bersikap lunak padamu. Jika kau berani memaki lagi, waspadalah terhadap pedangku yang akan menebas wajahmu. Apa yang tidak bisa kumiliki, tidak akan didapatkan orang lain juga. Aku membenci. Bukankah kau hanya anjing peliharaan Luo Qingcheng? Martabat apa yang kau miliki untuk dibicarakan? Lin Cheng, jangan buang waktu lagi. Dengannya. Cepat bertindak. Ya. Aku pasti akan membuat Aoyang Qiong ini berharap kau mati. Jika kau tertawa lagi, apa kau percaya aku akan memotong mulutmu lebih lebar? Mari kita lihat bagaimana kau akan tertawa nanti. Jaring dari langit dan bumi telah terpasang di sini. Yang menantimu jebakan mati pasti. Apakah kau masih akan datang menyelamatkanku? Kakak kita selamat. Mengapa Raja Iblis bertopeng ini baru saja tiba? Mereka telah menyiapkan penyergapan di sini. Luo Qingcheng telah menembus alam martial sign. Kau harus segera pergi dari sini. Kau tidak bisa mengalahkan mereka. Jangan korbankan dirimu untuk kami dengan sia-sia. Karena yang mulia ini telah tiba. Aku tidak berniat untuk kembali dengan tangan kosong. Nyawa kalian harus diselamatkan, dan nyawa mereka harus diambil. Sepertinya kau masih tidak tahu kekuatan alam martial sign. Hari ini aku akan bertarung denganmu. Untuk membiarkanmu menyaksikannya. Yang mulia dalam bahaya. Bubarkan formasi dan lindungi yang mulia. Sampang. Biarkan aku menunjukkan padamu kekuatan alam martial sign. Kenapa? Kaisar ini adalah satu-satunya ahli alam martial sign dari tanah kuning mendalam. Kenapa aku masih tidak bisa mengalahkannya? Bukankah yang mulia ini sudah mengatakan untuk tidak memprovokasi aku dan keluarga Aoyang? Lepaskan yang mulia. Lin Chen, apakah kau berniat membunuh Xiao Qiong? Kalian berdua tumbuh bersama. Tidakkah kau peduli dengan hubungan masa lalu kalian? Benar sekali Lin Chen, meskipun kau tidak bisa menjadi kakak iparku, sejak kecil aku menganggapmu. Aku anggap kau kakak kandungku. Jangan mencoba menggunakan kejadian masa lalu untuk membingungkanku. Aku tidak bisa lagi kembali membingungkanku. Raja Iblis bertopeng tidak akan mengampuniku. Hanya yang mulia yang bisa membiarkanku hidup. Lin Chen, mengapa kau masih begitu keras kepala tersesat? Begitu sangat setia. Luo Qingcheng tidak kompeten dan bingung. Kekalahan sudah pasti. Apakah kau benar-benar bersikeras menemaninya ke kuburanmu? Kau diam. Tidak peduli seberapa kuat dirimu. Kau tidak secepat pedangku. Cepat lepaskan. Kau benar-benar adalah pria simpanan Aoyang Qiong dari luar. Pada akhirnya kau tidak tega melihatnya mati. Aku sekarang memerintahkanmu. Segera The lepas film was topengmu translated dan ungkapkan and identitasmu narrated jika by tidak. M-Media. Aoyang Qiong pasti akan mati. Lu Qingchen, apakah kau sudah mempertimbangkan melihat wajah asliku? Konsekuensi apa? Konsekuensi. Jika kau menolak,
Aku Kaisar sekarang akan mengeluarkan perintah untuk membunuh Ouyang Qiong. Aku ingin melihat apakah kau Raja Iblis bertopeng ini bisa menerima konsekuensi dari wanita kesayanganmu mati di depan matamu. Karena kau begitu ingin melihat, maka aku akan memberitahumu. Dia adalah suami Ouyang Qiong yang tidak berguna, mantan orang cacat lumpuh. Gu Tian. Apa? Ternyata itu kau. Ini kakak ipar. Kakak ipar tidak berguna. Dia seorang abadi. Itu benar-benar Gu Tian. Suami yang selalu kuabaikan. Sebenarnya adalah Raja Iblis bertopeng yang misterius. Ini benar. Aku yang mulia berasal dari alam iblis lain. Di sana namaku adalah Raja Iblis pelahap langit yang terkuat di alam iblis, yang pernah membantai ratusan juta binatang iblis. Tapi kau dinasti burung vermilion yang kecil ini telah berulang kali menyinggungku. Tidakkah kau pikir kau pantas mati? Kau wanita ini berpandangan sempit dan merugikan bawahan yang setia. Tidakkah kau pantas dibunuh? Gu Tian, kau sembunyikan dirimu sangat dalam. Jika kau melumpuhkan seni bela dirimu sekarang, aku bisa menyelamatkan nyawa Ouyang Qiong. Aku juga bisa membiarkanmu memimpin semua pasukan negara, diangkat jenderal dan marki. Apakah kau pikir aku yang mulia akan tertarik pada hal-hal ini? Kau sombong saat kematian di depan mata. Yang mulia, karena Anda tidak bisa menghadapinya, maka biarkan aku. Mulai sekarang aku akan menjadi kaisar menggantikanmu. Lin Chen tidak. Lin Chen sebenarnya mempraktikkan ilmu iblis. Anak ini tumbuh di bawah pengawasanku. Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat lihat. Aku kaisar adalah yang terkuat. Seni iblis akhirnya sempurna. Dia bukan lagi Lin Chen sekarang. Dia adalah iblis. Hantu cepat lari. Gu Tian, hati-hati. Kakak ipar, hati-hati. Aku kira itu hal lain. Jadi seperti inilah dirimu sekarang. Orang sepertimu. Setiap hari di alam iblis, aku tidak tahu berapa banyak yang sudah kubunuh. Apakah kau pikir mengubah penampilanmu? Mampukah kau bersaing denganku? Gu Tian, kau pikir kau siapa? Beraninya kau meremehkanku. Kekuatan penguasa suci sekte iblis. Penguasa suci sekte iblis belum pernah kudengar. Dari alam iblis, aku melewati ruang banyak untuk capai benua ini. Mungkin di sana, aku hanyalah iblis langit kecil. Tapi di sini, aku adalah dewa. Aku ingin tahu, apakah di alam iblis kau pernah mendengar tentang gelar Raja Iblis Pemakan Langit? Raja Iblis Pemakan Langit apa? Kau adalah pemakan langit. Raja Iblis Pemakan Langit. Tidak mungkin. Di alam iblis, gelarku cukup untuk membuat miliaran binatang iblis gemetar. Trik kecilmu di hadapanku tidak lebih dari pamer di depan seorang ahli. Penguasa iblis, aku salah. Tolong ampuni. Aku kali ini penguasa iblis. Kau menyinggung keluarga Ouyang. Jadi kau harus membayar harganya. Lindungi Raja Suci. Lawan dia sampai mati. Terima kasih Ouyang Qiong. Kau biarkan aku rasa jadi manusia biasa. Bagaimana rasanya menjadi seorang suami? Kau membuatku merasa bagaimana rasanya dicintai. Jangan ya. Dan kalian semua, kalian membuatku merasakan kehangatan sebuah rumah. Deoku telah sempurna. Ouyang Qiong, aku akan kembali. Dia telah terbang ke langit menjadi dewa. Dia adalah dewa. Dia bukan milik kita.
Jenderal Aoyang. Sebuah negara tidak bisa tanpa penguasa walau sehari. Semoga Anda menerima dukungan dari seluruh rakyat. Naik tahta dan menjadi kaisar. Dan mengubah dinasti. Naik tahta dan menjadi kaisar. Ubah dinasti. Hidup. 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 Sudah sebulan sejak aku naik tahta. Sudah lama aku tidak kembali. Halaman kecil Guotian. Seharusnya sudah dibersihkan. The film was translated and narrated by M Media. Ibu dan Xiaoyu tidak tinggal di sini. Bagaimana bisa sebersih ini? Mungkinkah? Mungkinkah itu Guotian? Tidak mungkin. Apakah dia di sini? Apakah dia tidak? Apakah dia di sini atau tidak? Istriku, kau kembali. Peluk permaisuri. Lancang. Aku telah mengatasi cobaan cintaku. Aku bisa naik menjadi abadi sekarang. Tapi aku telah berubah pikiran. Aku menggunakan mantra hebat untuk menipu langit. Untuk tetap